gerak dasar untuk mukanya, tidak tertutup atau mungkin tidak menghalang atau melintang gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan saya potong agak miring ya. Nantinya akan pada saat kambium menutup, tujuannya supaya nanti terbentuk pengepenan gitu ya, sepertiga dari batang utama ya teman-teman ya, supaya lebih terlihat proporsional seperti itu, menggunakan teknik penggabungan antar cabang ya. Jadi di sini nanti untuk saling mengunci, mengkait ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Karena mukanya di sini, jadi kita ngawatinnya dari sini teman-teman. Ya harus kita potong teman-teman karena ini mengganggu. Terus kalau misalkan muka posisi di sini kan enak dilihat kalau kawatnya ada di belakang nggak di depan, oke? Oke, sobat bonsai Nusantara, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya yaitu Ye di sini ya. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman ya, kita belajar ya, gimana sih caranya kita mendesain sebuah bahan bonsai ya dari awal ya teman-teman ya. Ini kebetulan bahan bonsai yang saya gunakan adalah bahan bonsai jenis serut ya, atau mungkin nama latinnya Stradus axter ya teman-teman ya. Dan tanaman ini biasanya hidup di jenis-jenis tanah merah ya, mungkin tanah lempung ya teman-teman ya. Jadi di mana ada tanah-tanah merah atau tanah lempung, biasanya itu habitat dari tanaman serut ini ya teman-teman. Oke ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan like ya, komen juga tentunya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi seperti awal kita ingin membentuk sebuah bahan bonsai, kita pertama-tama kita tentukan dulu gerak dasar untuk mukanya gitu. Usahakan untuk mendesain sebuah bonsai itu antara muka ini yang kita tentukan harus terlihat jelas alur batang dan alur pencabangannya ya teman-teman ya. Jadi tidak tertutup atau mungkin tidak menghalang atau melintang gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita tentukan dulu mukanya yang mana. Jadi untuk sementara waktu sih mungkin ini yang akan saya gunakan sebelah sini ya teman-teman ya, mukanya ya. Karena mungkin ini ya masih tahap awal gitu ya. Mungkin suatu saat nanti juga bisa berbeda lagi, mungkin setelah batang ini membesar atau apa, mungkin bisa jadi mukanya di sini gitu ya. Jadi kalau dari sini kan terlihat ya teman-teman ya, ini alurnya jelas, tidak ada yang tertutup. Alur batangnya itu jelas ya. Sebetulnya dari sini juga sebetulnya bagus, cuma karena ini posisi masih kecil, jadi sementara saya gunakan untuk muka yang sebelah sini ya. Dan di sini kan terlihat ya teman-teman ya, bekas potongan yang horizontal ya atau merata gitu ya. Jadi ini nanti saya potong setengah senti ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya nanti untuk memicu jalannya kambium ya teman-teman ya, supaya nanti menutup batang ini. Nanti akan saya potong agak miring ya. Nantinya akan pada saat kambium menutup, tujuannya supaya nanti terbentuk pengepenan gitu ya pada batang tunggal hingga menuju ke batang cabang ini. Nantinya akan terbentuk sebuah pengepenan yang selaras gitu ya. Jadi nanti ini akan saya buang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa ini saya buang ya, supaya nanti memicu pertumbuhan kambium baru untuk lebih cepat menutup ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti ini kan yang akan saya gunakan sebagai top nantinya ya, sebagai pencabangan baru di sini top. Jadi otomatis nanti dari antara top ini dan batang ini otomatis bentuk keselarasan yang dinamis ya teman-teman ya. Jadi nanti ini akan saya besarkan, ini juga akan saya besarkan karena ini memang belum imbang ya teman-teman ya. Idealnya memang kalau untuk sebuah batang cabang ya teman-teman ya, itu idealnya memang sepertiga dari batang utama ya teman-teman ya, supaya lebih terlihat proporsional seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya akan menunjukkan sama teman-teman teknik pengawatannya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini muka kan di sini ya, kita sudah tentukan muka ini di sini. Usahakan kita mengawatinya ini jangan menutupi muka. Jadi supaya tidak dipandang tuh enggak enak gitu ya. Jadi kita mulai dari belakang sini teman-teman. Nah,
kita ngawetinnya nanti dari sini. Nah, dari sini ya teman-teman ya. Terus dari sini nanti kita, karena ini ada 2 cabang ya teman-teman ya, jadi untuk teknik pengawatannya sendiri kita tidak perlu dari dasar sini gitu ya, kecuali kalau misalkan ini terdapat satu batang cabang yang akan kita teruskan ya, dan misalkan di sini nggak ada batang cabang juga ya, kita baru menggunakan kawat ini dari sini kita masukkan ke sininya. Nah, terus kita lilitkan seperti ini langsung terus ke sana ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi berhubung ini memang ada batang cabang yang ganda gitu ya, jadi kita tidak perlu menggunakan teknik itu, tapi kita justru menggunakan teknik penggabungan antar cabang ya. Jadi di sini nanti untuk saling mengunci, mengkait ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita langsung aja ya. Oke, jadi seperti ini. Karena mukanya di sini, jadi kita ngawatinnya dari sini teman-teman. Nah, oke, saya potong dulu ini ya. Ini juga sebetulnya harus kita potong teman-teman karena ini mengganggu. Kita potong aja. Nah, oke. Kita mulai dari sini ya, seperti ini. Oke, satunya lagi ke sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal membentuk saja ya teman-teman ya. Kalau sudah nah, jadi kawat ini ada di belakang sini ya teman-teman ya. Jadi kan otomatis kalau misalkan muka posisi di sini kan enak dilihat kalau kawatnya ada di belakang nggak di depan. Oke, sekarang saya bentuk ya. Oke, teman-teman, jadi ini nanti untuk rantingnya juga seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cabang rantingnya ini kita cara mengawatinya juga antar cabang ya, jadi saling mengait ya teman-teman ya. Ini kan saya pruning dulu ya ininya ya, supaya kita untuk melakukan pengawatan mudah. Sebetulnya fungsi ini kita mempruning ini pun sebetulnya supaya selain untuk mempermudah pengawatan, nantinya juga ini untuk proses pembesaran cabang itu sangat diperlukan ya teman-teman ya. Jadi proses pruningnya itu hanya kita sisakan di ujung-ujungnya saja ya teman-teman ya. Jadi untuk batangnya sini kita habiskan daunnya, nanti kita sisakan di ujung-ujungnya saja. Supaya apa? Supaya perkembangan untuk menarik batang itu lebih cepat ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini akan saya pruning sininya dulu ya teman-teman ya, sebelum saya kawatin ya. Ini batangnya mungkin salah satu akan saya buang ya teman-teman ya. Oke, sini dan bentar. Jadi pada saat kita membuang sebuah cabang, kita tentukan dulu alurnya, kita lihat alurnya, alur cabang ini yang mana yang alur aslinya ya, alur tunggalnya ya. Ini kan alur tunggalnya kan larinya ke sini ya. Nah, jadi yang kita potong tuh jangan yang ini. Kalau yang ini potong nanti untuk perkembangannya itu otomatis nggak terlalu maksimal ya teman-teman ya. Jadi yang kita potong yang sebelah sini. Nah, kita potong sebelah sini karena ini alur ya teman-teman ya. Ini alur dari batang tunggal ya gitu ya, sebuah cabang tunggal ya. Jadi ini akan saya potong di sini. Nah, nanti harapannya nanti untuk cabang barunya ini ya, nanti untuk meneruskannya ya. Tapi tetap untuk menarik sebuah pembesaran batang ranting ya, tetap nanti yang narik yang ini ya teman-teman ya. Kita loskan dulu, besarkan dulu supaya nanti antara batang cabang dan batang utamanya ini berimbang gitu ya, proporsional ya. Minimal ya 3/4 gitu ya dari batang utamanya ya teman-teman ya. Oke. Saya akan melakukan pembentukan, mengarahkan ranting ya teman-teman ya. Itu pengawatannya juga sama saja. Jadi
kita gunakan pengaitan antar ranting ya, jadi untuk mengunci gitu ya, seperti ini ya contohnya ya. Ya. Oke, kaitkan gini. Usahakan dalam membentuk itu bergelombang seperti ini ya. Nah gitu ya, jadi jangan lurus atau mungkin menggok horizontal ya, mungkin karena kalau horizontal itu nanti pandangannya flat ya teman-teman ya, jadi kita harus nah kayak gini. Oke. Oke, sobat bonsai Nusantara, jadi sementara hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini memang saya desain karena di sini ada dua cabang ya. Saya buat tanganan dua kanan kiri ya teman-teman ya, antara yang sini dan yang sini ya. Jadi yang ini saya tarik untuk bentuk sebuah mahkota nantinya atau top ke atas ya teman-teman ya. Ini nantinya ini akan saya kembangkan ke atas jadi mahkota, dan nanti untuk tahap seleksi ranting selanjutnya mungkin ini juga nggak akan saya pakai ya, mungkin saya buang ya, nanti yang akan saya besarkan yang ini ya teman-teman ya, untuk
program lanjutan ke sana ya. Mungkin untuk sementara aja wujudnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan like ya teman-teman ya, komen juga tentunya ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman bertanya atau gimana, nanti insya Allah saya akan balas. Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tanpa batas. Mantap.